وسلم سافه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا زال يجدى بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة
Al-Fatihah li hadrati Nabil Muzdaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila hadrat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa barriha aina makan. Min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'i siddiqin wal asfiya'i salihin. Khususan hadrat al-Imam Abi Dawud Sulaiman bin al-As'as as-Sajastani. Wa ila hadrat al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa mu'azzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Numairin, haddatsana Hashim bin al-Baridi, haddatsana Husain bin Maimun an Abdullah bin Abdullah an Abdurrahman bin Abi Laila qala sami'tu Aliyan yaqul. Telah menceritakan pada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan pada kami Ibnu Numair, telah menceritakan pada kami Hashim bin Al-Barid, telah menceritakan pada kami Husain bin Maimun dari Abdullah bin Abdullah dari Abdurrahman bin Abi Laila. Beliau berkata, saya mendengar Ali yaqulu berkata, Iztama'tu ana wal Abbas wa Fatimatu wa Zaid bin Harisata inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu. Satu saat saya berkumpul wal Abbas dan juga Al Abbas, yaitu Sayyidina Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah dan Zaid bin Harith inda Nabi, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, dan saya berkata, ya Rasulullah, in ra'aita an tuwalliyani haqqana min hadzal khumusi fi kitabillahi azza wa jalla fa'aqsimhu hayataka. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kalau engkau memandang antuwalliyani, agar engkau menyerahkan kepadaku haqqana, hak kami, min hadzal khumus, dari 1/5 bagian ini, yaitu 20%, fi kitabillahi azza wa jalla, berdasarkan aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu fi kitabillah. Fa'aqsimhu, maka tolong bagikan, hayataka, sekarang juga, selama engkau masih hidup. Kaila yunazi'uni ahadun ba'daka, supaya tidak ada seseorang setelahmu yang melawan kepada aku. Biasa kan kalau sudah ditinggalkan, zaman sekarang pun oleh orang tua, anaknya bisa ribut. Di zaman Rasulullah segala urusan
diselesaikan, selesai, aman, karena masih ada Rasulullah. Begitu tidak ada Rasulullah, berbagai macam pendapat, bahkan perpecahan pun terjadi. Faf'al, maka tolong lakukan ya Rasulullah. Qala fafa'ala dzalika. Kata Sayyidina Ali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian, yaitu sudah mengeluarkan, membagikan yang al-khumus tadi. Kalau sudah dibagikan, jadi berarti setelah itu nggak ada lagi bagian mereka. Qala faqasamtuhu hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, maka aku bagikan juga di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. 1/5 itu kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bagian. Summa wallanihi Abu Bakar. Kemudian setelah itu Abu Bakar menjadi penguasa atau menjadi khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuk harta segala macam apa yang berhubungan dengan kehidupan ini, agamanya, hartanya dan segala hak-haknya itu diurus oleh Abu Bakar. Hatta iza kanat akhiru sanatin min sinni Umar, sehingga pada saat akhir tahun dari tahun Sayyidina Umar, fa innahu atahu malun, beliau diberi harta katsirun yang banyak. Jadi saat itu harta sudah melimpah. Fa'azala haqqaha, maka Sayyidina Umar pun menyisihkan sebagian haqqana, hak kami. Summa arsala ilayya faqultu bina anhulam gina. Summa arsala ilayya, kemudian Sayyidina Umar mengutus seseorang kepadaku, faqultu bina anhu al'am gina. Kata Sayyidina Ali, sekarang tahun ini kami sudah tidak butuh lagi, sudah tidak perlu harta itu. Karena apa? Ya, kami sudah cukup. Wabil muslimina ilaihi hajatun, dan orang-orang muslim itu lebih memerlukan kepada bagian itu, kepada harta itu. Beda ya dengan pejabat di zaman sekarang. Sudah tidak butuh pun dikenduk juga, apalagi dengan alasan butuh. Kekenduknya luar biasa. Sekarang katanya ada dana COVID, diajukan tadinya 405 triliun, kemudian diajukan lagi 600 triliun, sekarang diajukan lagi lebih dari 1000 triliun. Kan luar biasa. Tapi itu dibagikan ke rakyat. Fardudhu alaihim, kata Sayyidina Ali, maka bagikan saja, sampaikan saja kepada mereka, yaitu kepada orang-orang muslim yang membutuhkan. Tahun ini aku nggak butuh, saya nggak perlu lagi. Apa sebabnya? Sudah cukup. Faraddahu alaihim, maka akhirnya dibagikan harta itu, pemberian itu kepada mereka. Siapa? Kepada orang-orang muslim yang membutuhkan. Tsumma lam yad'uni ilaihi ahadun ba'da Umar. Kemudian tidak ada lagi satu orang pun yang memanggilku ba'da Umar, setelah Umar. Artinya sudah nggak ada lagi, sudah seperti tidak, sudah selesai urusan harta, urusan 1/5 itu. Sebab terakhir ditawarkan oleh Sayyidina Umar untuk bisa diterima, kata Sayyidina Ali, saya nggak perlu tahun ini. Falakitul Abbas ba'da ma kharajtu min indi Umar. Kemudian saya bertemu dengan Sayyidina Abbas ba'da ma kharajtu, setelah saya keluar min indi Umar, di samping Umar. Faqala ya Ali, maka kata Sayyidina Abbas, ya Ali, haramtana al-ghadata syai'an la yuraddu alaina abadan. Engkau Ali yang menghalang-halangi kami untuk mendapatkan sebagian harta, la yuraddu alaina abadan, yang tidak akan diserahkan kepada kami selama-lamanya.
Begitu kata beliau, karena Sayyidina Ali yang menolak, kami nggak butuh tahun ini, kami sudah merasa cukup, bagikan saja kepada orang muslim yang memerlukan. Wa kana rajulan dahiyan, beliau adalah seorang laki-laki, seseorang yang cerdas. Haddatsana Ahmad bin Shalih. Ini hadis yang berikutnya sangat panjang, jadi cukupkan satu hadis saja. Wallahu a'lam. Hari ini tanggal 11 kita lanjutkan dengan Asrarul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirkan hati, ikhlaskan niat, panjatkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, putuskan dari yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon dengan Asrarul Fatihah, semoga kita diberikan panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat, diberkahkan umur kita, diberikan keberkahan rizki, dikuatkan iman kita, dikuatkan akidah kita, diluruskan keyakinan kita, dibuka hati kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, disolehkan hati kita, dan juga semua anak, cucu, dan keturunan kita diberikan kekuatan dan kemenangan. Kita doakan guru-guru kita semuanya dan para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam besar muslimin atau imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemenangan, kemudahan, dan kita mohon pada Allah, rezim penguasa yang zolim siapa saja, yang mana saja, Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan, hancurkan. Ala hazinnya ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Summa ila hadrat nabiyina Adam wa zurriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Al-Fatihah. Summa ila hadrat jami' ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ulama'il amilin wal awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. ila hadarat Asy Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah. ila hadarat Syekhina wa Ustazina wa Muhazzibina wa Murabbina wa Mursyidina Syekh Abdullah bin Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, anta Rabbi wa ilmuka hasbi, tansur man tasha wa antal azizur rahim. Allahumma sakhir lana kulla shay, ya man biyadihi malakutu kulli shay. Kafa ya ain sad, unsurna fa innaka khairun nasirin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi 'ilmuka kafin 'anis su'al. Ikfini bihaqil fatihati su'ala. Wa karamuka kafin 'anil maqal. Ikfini bihaqil fatihati maqala. Wa hasil ma fi dhamiri. Wa hasil ma fi dhamiri. Wa hasil ma fi dhamiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sarikhal Mustasrikhin, ya Mufarrija Karbil Makrubin, Farij, 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 Farizan Hammi wa Ghammi, Farajana ajilan birahmatika ya Arhamar Rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Di dunia kita akan berkumpul dengan orang yang sehati. Di dunia kita nyaman dengan orang yang satu akidah. Di dunia kita nyaman dengan orang yang satu faham, yang satu torekat, yang satu pemikiran, yang satu perjalanan. Yang berbeda paham, kita merasa asing dan kita tidak nyaman. Jangankan dengan orang kafir, dengan orang Islam yang berbeda mazhab, kita ada sedikit kurang nyaman. Yang satu kalau sholat subuh pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Itu pun ada perasaan seperti itu. Di dalam perjalanan, terutama kalau mau haji, orang-orang mau umroh, selalu ingin bertemu, ingin bersama, duduknya di pesawat, kamarnya di hotel, dan bersama ibadahnya bersama dengan orang-orang sehati. Sekalipun dalam satu rombongan yang tidak sehati merasa tidak nyaman. Di akhirat nanti Allah akan kumpulkan dengan orang siapa yang kita cintai. Kalau cintanya, senangnya, hatinya menyangkut dengan para wali, dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah, insya Allah kita akan bersama dengan mereka. Kalau dengan Habib Rizik misalnya imam besar, kita akan bersama dengan beliau. Senang cinta dengan Mama Abdullah bin Nur, dengan Abi, insya Allah kita akan bersama-sama. Kalau orang di dunia hatinya dengan si Ahok, di akhirat dihijikan dengan si Ahok. Kalau orang dekatnya dengan PKI, dihijikan dengan PKI. Makanya jangan dianggap enteng. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat berpihak kepada siapa. Nabi Ibrahim dibakar. Ada burung pipit katanya terbang di atasnya, melemparkan, mengeluarkan percikan air sedikit sebesar tetesan-tetesan yang bisa keluar dari mulutnya. Ditanya, apa kemampuan kamu bisa memadamkan api? Saya tahu bahwa dengan air yang sekecil ini tidak bisa memadamkan api Raja Namrud. Tapi saya ingin dicatat oleh Allah berpihak kepada siapa. Sebaliknya cacak, cak-cak, anu pigeuleun teh yang sunah untuk dibunuh, sunah dipaehan, itu cacak niupan cenah. Niupan api Nabi Raja Namrud.
Kata orang bagaimana? Katanya ditanya juga, bagaimana kamu bisa membuat api bertambah besar dengan itu? Tapi sekalipun dia tidak ada kemampuan untuk memadamkan api, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia berpihak kepada yang salah. Di akhirat nanti kita akan digabungkan, disatukan ma'aman ahab, dengan orang yang dicintai. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan mereka karena waktu dan zaman yang berbeda, kita zahirnya tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan para sahabat yang lain, tapi hati kita menyatu. Apa bukti kita menyatu? Apa bukti hati kita dekat? Bagaimana cinta kita? Selalu kita ingat jasa-jasanya, hadiah kepada mereka. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai tanda cinta, sebagai tanda mahabbah kita kepada mereka. Buktinya kita baca Fatihah, hadiah buat mereka, disatukan dengan mereka. Jadi harus kita mengikat hubungan yang erat, dekat dengan mereka. Kenali mereka dan ingat mereka, beri hadiah mereka. Sebagian antara kita mungkin belum pernah bertemu dengan Mama Abdullah bin Nuh, tapi kita tahu, kita kenal secara hakiki, paham siapa beliau, tanamkan rasa cinta. Kalau beliau memang adalah orang yang berjasa, mengajarkan kepada kita akidah, iman, Islam, ilmu dan sebagainya, sehingga kita bisa menjadi pelanjut beliau. Kan itu penting, hubungan itu dijalin oleh kita. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dicatat oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Kita lanjutkan Ihya Ulumuddin. Sampai mana sekarang ya? Kalau tidak salah, terakhir ayat Al-Quran, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Sampai situ ya. Kata Allah, falyanzuril insan, maka setiap orang falyanzur harus wajib memperhatikan ila ta'ami, kepada makanannya. Ini Imam Al-Ghazali sedang menggiring pemahaman kita supaya kita mengerti tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu benih dijadikan sebagai bibit, kemudian berkembang jadi tanaman, jadi sumber makanan. Anna sababnal ma'a sabba, kami yang mencurahkan air dengan curahan-curahan yang banyak, yang deras, sehingga air itu bisa menghidupkan tanaman-tanaman dan bisa menjadi sumber makanan buat kita. Karena di atas sudah diterangkan bahwa tanaman atau benih itu tidak bisa hidup tanpa air. Siapa yang memberikannya, siapa yang mengaturnya, siapa yang membaginya, dan siapa yang mengukurnya, sehingga zat air itu diukur oleh Allah. Ada apa di dalam air? Ada kandungan apa di dalamnya? Ada oksigennya, karena memang air katanya rumus kimianya H2O. Ada hidrogennya, dan juga ada zat-zat yang lain yang diperlukan, sehingga begitu diserap itu air cocok untuk kehidupan tanaman, tidak menjadi racun, bisa menumbuhkan, bisa mengembangkan, bisa bertambah dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh berpikir mendalam seperti itu supaya kita semakin kenal dengan Allah. Sebab katanya, kata Imam Ghazali, bahwa kita dengan berzikir dekat kepada Allah, jinak dengan Allah, maka dengan kita bertafakur, kita menjadi makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seperti kata sebagian para wali, kemana saja kamu memandang, di situ kamu melihat zat Allah. Artinya melihat keagungan, kehebatan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan melihat hanya sekedar tanaman
dikasih ram oleh air, berkembang, tumbuh. Tapi siapa yang bisa membuat menjadi seperti itu? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hukum alam, tapi itu adalah merupakan sunnatullah. Istilah hukum alam itu dikeluar dari orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang yang sekuler, yang tidak mengerti bahwa ini semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam bahasa akidah kita itu terjadi karena sunnatullah. Itu karena sunnah Allah. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian dengan air itu syaqqaqna, kami buka al-arda syaqqa, betul-betul dibuka. Tanah yang keras dengan air jadi lembek. Tanah yang tidak bisa ditanami dengan air sehingga bisa ditanami. Yang tadinya begitu susah ditambah dengan air sampai akar pun bisa menembus. Dan air bisa masuk ke dalam sel-sel tanah yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman itu. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Ini kan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu merupakan ayat-ayat kauniyah yang menjadi bahan renungan pikiran yang menambah keyakinan dan kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat tanaman, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara bagaimana tanah bekerja, bagaimana akar bekerja, bagaimana pohon bekerja, bagaimana katanya kambiumnya bekerja, bagaimana klorofilnya bekerja, bagaimana udara bekerja, bagaimana cahaya bekerja, bagaimana semua sel-sel itu bekerja. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan sendirinya. Maka kita serahkan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu Allah menghargai hati kita. Dengan begitu Allah sayang kepada kita. Dengan begitu Allah cinta kepada kita. Sebab tidak ada satu yang sampai kepada mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, kecuali semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah letak kebahagiaan manusia. Sebab tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali mereka yang hatinya ma'rifat kepada Allah. Summa la yakfil ma'u wat turab. Kata Imam Ghazali, kemudian tidak cukup hanya dengan air dan tanah saja. Tanaman disimpan atau benih disimpan di tanah. Ya? Kelewat. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Ya? Setelah itu apa? Fa'ambatna fiha habba wa nabata. Oh, ya di usad ya. Fa'ambatna, kemudian kami tumbuhkan fiha, di atas bumi al-arda habba wa nabata, benih-benih dan juga tanaman-tanaman. Sampai itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi semuanya karena Allah. Habban itu benih, wa nabata tanaman-tanaman. Nabati, istilah kita nabati. Oh ini makanan nabati atau hayawani. Artinya itu adalah tanaman yang makanan yang berasal daripada tanaman-tanaman. Tadi nu usah mah kita benar nama aja diteka tulis di sini. Ada tulisan nadinya. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Dan kemudian Allah setelah itu tumbuhkan tanaman-tanaman di atas dunia, biji-biji. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah tidak membuat seperti ini, kita tidak akan bisa makan, tidak bisa kita hidup. Jadi Allah menghadirkan manusia. Lam tanbut. Kemudian apabila kamu simpan benih itu di atas tanah atau di dalam tanah yang hanya lembab saja,
yang tidak bercampur dengan air, lam tanbut, maka tanaman itu tidak akan tumbuh. Lifaqdil hawa, karena tidak adanya hawa. Berarti harus ada tanah, harus ada air, harus ada udara. Baru 3 tuh. Fayahtaju ila tarkiha fi ardi rahwatin mutakhalkhalatin. Kemudian dia butuh untuk kamu simpan di atas di dalam tanah itu, di dalam bumi yang bercampur dengan air, yataghalghalu al-hawa ilaiha, yang bercampur juga dengan udara. Ada tanah, ada air, ada udara. Nanti dicampur lagi air, tanah, udara. Ada tanah tapi tanah itu miskin dibilangnya, artinya tidak punya unsur hara, nggak ada NPK-nya, tidak ada yang lainnya. Berarti disimpan tapi nggak tumbuh-tumbuh. Dipasihan cai malah jadi buruk eta bibit teh. Sebab apa? Kurang makanannya. Udaranya cukup, tapi tidak ada unsur yang lainnya. Summal hawa la yataharraku ilaiha binafsihi. Kemudian udara itu tidak bisa bergerak masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi ini binafsihi, dengan sendirinya. Fayataju ila rihin, dan dia butuh kepada udara yang bergerak, namanya angin. Adanya angin, Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisika dijadikan ada udara yang padat, ada udara yang kosong, yang tidak padat, bergerak tuh. Jadi ada angin. Bahkan itu angin, udara hebat, bisa masuk ke dalam palung laut yang terdalam, yang katanya di antaranya ada palung Mariana atau Mariana. Dalamnya sampai 11.000 meter. Itu udara bisa masuk dengan adanya angin. Sayyidina Ali dulu ditanya, "Ya Ali, kenapa air laut berombak?" Sebab Allah untuk mengirimkan udara dari atas sampai ke bawah. Sekalipun ukurannya berbeda-beda, semakin ke dalam udara semakin sedikit, tetapi sedikit pun ada untuk kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Maka ikan yang ada di dasar laut, palung pun itu bisa hidup karena bisa menghirup oksigen. Dengan apa? Dengan adanya ombak yang digulung oleh Allah, dicampur dan terus masuk ke dalamnya. Semua itu karena Allah, dan dari zaman dulu sudah diterangkan di dalam kitab Pohon Deui. Yaitu Sayyidina Ali ditanya seperti itu. Kemudian udara tadi tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Fayahtaju ila rihin, butuh kepada air, tuharrikul hawa, yang bisa menggerakkan udara tadi, fatadribuhu biqahrin, sehingga dia menggerakkan dengan cara yang keras, wa'anfin, dan paksa, alal ardi, di bumi, hatta yanfazza fiha, sehingga tembuslah udara itu ke dalam tanah, ke dalam bumi yang diperlukan oleh makhluk-makhluk hidup untuk bernafas, dan termasuk oleh tanaman sehingga akarnya harus bernafas. Wa ilaihil isyarah biqaulihi ta'ala, ada isyarah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arsalna riyaha, dan kami giring riyaha, yaitu udara, angin, lawaqiha, untuk menyuburkan tanah yang ada di bumi ini. Kalau ada tanah, katanya tanah itu macam-macam. Ada tanah yang gembur, yang bisa menerima air dan menahan air, dan juga subur, banyak unsur haranya. Ada tanah yang tidak bisa menahan air, begitu masuk itu air langsung mengalir, dan itu tidak bisa ditanami. Jadi tanduslah, tanahnya menggumpal tapi tidak bisa ditanami.
Karena apa? Tidak bisa menyimpan air untuk persediaan tanaman. Wallahu alam. Sampai situ dulu. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak